Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa di podcast pagi titik balik perubahan. Halo. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita awali dengan doa bersama dulu supaya apa yang kita dapat pagi ini kita lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa, silakan. Alhamdulillah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali lanjutkan pembahasan soal ego ya. Pembahasan soal ego. Memang pada puncak puncak sombongnya gitu ya. Puncak sombongnya ego itu adalah level kemasuk akalan gitu ya. Dan sifat kemasuk akalan itu telah menghancurkan banyak kehidupan gitu ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui karakteristik ego ini ya. Yang paling awal tuh kan kita ambil yang katakan tuh amarah. Itu sifat ego yang selalu jadi korban gitu ya. Ya, sifat ego yang lemah ya. Menghasrati penderitaan. Tuh mulai dari situ tuh. Lalu tumbuh lagi level lawama di mana sifat ego kalau tadi menghasrati penderitaan, menghasrati kayak bucin gitu ya. Menghasrati dikuasai ya, hasrat ingin dikuasai. Bucin itu kan gitu. Hasrat ingin dikuasai. Hasrat ingin diperlakukan sebagai korban. Berikutnya, ekstrim ini, hasrat ingin menguasai. Ya, menguasai. Itu masih di bawah 200 lah. Yang ketiga, itu hasrat kemasuk akalan. Hasrat kemasuk akalan. Ya, jadi itu wajah-wajah ego itu ya. Yang paling berbahaya itu kemasuk akalan ini. Semua dipaksa harus masuk akal. Ya, kan? Nanti di atas hasrat kemasuk akalan itu sudah masuk ke penerimaan ya. Penerimaan pada segala yang kontradiktif dan segala yang tidak pasti. Lalu
akhirnya kemudian sampailah pada kenyataan gitu ya, senyatanya. Ini kan kalau sudah sampai pada senyatanya berarti itu kan yang mengetahui itu kan berarti yang sejati ya. Yang sejati. Ini peta kesadaran versi singkat kan kurang lebih begini kan. Peta kesadaran versi ringkas. Nah, kadang-kadang tuh begini, saya mau mulai dari atas. Orang kemudian ada teman saya ya, saya kan sering sekali itu nyebut yang sejati. Ya, lalu teman saya itu ngejar gitu ya, ngejar. Terus yang sejati itu apa gitu kan? Kan kejar sama dia. Loh, yang sejati itu ialah ilah ilallah itu gitu kan. Ilallah itu yang sejati. Walah, tak pikir kamu apa itu yang sejati? Yang sejati itu kan ilallah. Artinya Allah itu ada dan Allah itu hadir. Itu kan ilallah. Jadi kadang-kadang itu kita kasih banyak nama untuk yang sejati itu. Pada prinsipnya kan yang sejati Allah itu ada, dia kemudian hadir. Dia ada dan hadir. Kalau ngakui ada tok tapi nggak hadir, itu juga masalah kan ya. Itu masalah. Dari sini itu kadang tak ceritain perbincangan dengan teman saya. Karena teman saya ini orang pondokan gitu. Terus kalau yang sejati itu artinya ilallah, berarti kan bisa disebut LOC itu, LOC, level of consciousness, itu kadar kemurnian ilallah. Ya memang begitu. LOC itu kan berarti kadar kemurnian ilallah. Walah, tak pikir kamu itu ajarin apa LOC, LOC. Jadi kadar kemurniannya gitu ya pada diri. Semakin ke bawah kan semakin gelap dari ilallah. Apa yang disebut sebagai keterpisahan ya jiwa. Keterpisahan itu kan belum hadir cahaya ilallah. Batinku teman Kiki kayaknya wes hatam kita PHU kini. Hanya gara-gara menanyakan yang sejati itu apa. Sebenarnya yang sejati ilallah. Mau apa lagi gitu. Mau apa lagi. Wong itu ya kebenaran sekaligus kenyataan. Mau diapain gitu kan. Nah itu kemudian tuh memahami ini kan lebih mudah sebenarnya daripada baca buku Hawking yang banyak itu ya kan. Cuman sulitnya itu adalah bagaimana meningkatkan kadar kemurnian ilallah itu kan ya mungkin jalannya masing-masing gitu ya. Itu apa diskusi sama teman sekaligus tuh apa namanya bisa meringkas dissolving ego. Berarti kan kalau yang murni itu ilallah berarti kegelapan itu ada tendensi ilah yang bukan Allah gitu kan. Ilah yang bukan Allah. Lah ini mesti terus-menerus
dicahayai gitu ya oleh kebenaran. Oke, itu ya, pengantar singkat. Ada kita bahas yang ini. Semakin kita mendekat ke penemuan sumber kegigihan ego, kita menemukan sesuatu yang luar biasa penting, yaitu kita terpikat kepada diri kecil kita sendiri. Jadi diri kecil kita sendiri terpikat kepada diri kecil ini kan diri yang bermula dalam waktu kan, diri yang bermula dalam waktu semesta gitu ya. Sementara diri transenden itu dia tidak bermula dalam waktu semesta. Makanya kemarin kita sudah sempat bahas bahwa zikir itu atau wirid atau katakan kontemplasi itu kan berarti karsa ya. Karsa untuk melampaui diri kecil ini gitu. Ya kan? Karsa untuk melampaui. Artinya mestinya itu apa ya? Dia harus sadar dulu. Sadar dulu bahwa dia berangkat dari diri kecil, lalu dia punya karsa itu apa, willingness ya, willingness untuk melarutkan diri kecil ini ke dalam keilahian, ya, ke dalam ilallah kan begitu ya. Biasanya kan kita ngomong yang sejati, tapi kan yang sejati itu apa aslinya ya? Kalau dia agama itu justru terang gitu. Yang sejati itu ya ilallah. Tinggal kemudian cari apa namanya channel frekuensi ilallah itu mana? Gitu. Biar saya larutkan kan. Makanya biasanya itu butuh dipandu. Butuh dipandu. Ya, seperti itu. Termasuk niat kita membaca buku Dissolving Ego ini mesti itu niat untuk karsa untuk melampaui diri kecil gitu ya. Bukan biar dapat nilai A atau biar tidak, biar aku jadi followernya Bang Aswar. Enggak. Malah ini itu. Malah karsa menjadi diri kecil semakin kuat gitu ya. Kan gitu. Itu yang paling pokok saya kira. Ini sekaligus kali ya, mengakhiri ngaji Ramadan kita gitu ya. Kayaknya besok tanggal berapa ya? 1. Kalau belum tentu ngaji besok ini ya. Jadi ya ini sekaligus penutup lah ya. Penutup kita simpulkan. Kita masuk komunitas-komunitas spiritual itu karena karsa untuk melampaui diri kecil gitu. Dan diri kecil itu luas. Semua yang berada di dalam waktu semesta, ya kan? Semua yang berada dalam alam raya, ya organisasi, ya senioritas itu diri kecil, ya kan? Diri kecil. Dan apa ya? Misalnya gini,
Misalnya dulu ya saya gitu. Diri yang paling kecil kan adalah yang yang dalam semesta itu. Ya kulit, bahwa aku itu adalah sebatas kulitku gitu kan. Akhirnya yang disombongin tuh ya kedirian yang kulit itu gitu, ya kecerdasan macam-macam gitu kan. Aku ya pintar, aku ya ini, aku ya juaan ya kan. Lalu kemudian misalnya masuk komunitas spiritual, katakanlah tarekat. Akhirnya muncul lagi kesombongan. Loh, aku ini murid tarekat loh. Jadi diri kecilnya itu tidak pernah dilampaui, malah semakin tebal gitu. Ya kan, semakin tebal. Dan itu enggak apa-apa gitu kan. Evolusi ego dari egosentris, etnosentris, wordsentris gitu ya. Ya ini wilayah, ini kan ego semua ini. Sampai kemudian jadi dilarutkan mencapai ilallah. Seperti itu. Jadi kalau orang dari kampung kayak saya ke kota itu langsung muncul, katakan sosial sentris. Wah, aku orang Jakarta loh. Iya kan? Biasa kan itu ya. Kita lihat orang datang dari kampung, aku orang Jakarta pokoknya. Langsung muncul sosial sentris. Apalagi misalnya aku dari Amerika. Ya. Hal-hal semacam itu wajar. Tetapi itu mesti ada karsa untuk dilampaui. Aku itu pengusaha gitu kan. Malah selamat dari sini, nempel di sini. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Itu namanya progresif ya. Progresif. Nanti ke sini. Ke word centris. Dan itu ini namanya sumber kegigihan ego gitu ya. Bahkan terkait sejarah. Hal yang bersifat sejarah itu juga bisa jadi keegoan gitu ya. Itu seperti itu. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah terus-menerus menghidupkan karsa untuk melampaui seluruh diri kecil ini. Tergantung LOC-nya kan. Ya kalau di sini ya 20 sampai 199. Ya kalau di sini ya mungkin ya 200 sampai 399. Ini 400 sampai seperti itu. Jadi jangan disapurata, dia udah beres di sini belum tentu beres di sini loh. Ya kan? Kemudian katakan udah beres di 400. Ya belum tentu beres misalnya udah 500. Tapi kan belum beres di 600. Motif-motif dalam semesta dia belum sadari. Akhirnya perilakunya. Jadi antara visi keindahan, antara ceramah dan perilaku bisa nggak cocok itu. Karena memang ceramah itu kan biasanya kita menerangkan soal pandangan keindahan, ya, pandangan estetis, idealnya. Ya. Perbuatan kita justru karena perbuatan itu dia digerakkan oleh motif dalam semesta. Jadi belum tentu cocok antara pandangan dunia kita dengan perbuatan kita. Belum tentu cocok. Tapi ini ya progresif gitu. Makanya biar tidak punya biar kemudian itu
tidak, apa istilahnya, masyarakat itu tidak tambah gelap, pokoknya kuasai dulu sampai motif-motif di alam semesta gitu. Jadi nanti bisa ndak digerakkan motif tak kasat mata itu gitu. Nanti kan soal itu orang lihat gitu, lu pandangan dunianya estetis banget, lu tapi perbuatannya kan ndak cocok, ya biasa aja itu, biasa aja. Wong itu memang perbuatan itu bukan karena pandangan dunia, tapi karena diri kita didorong oleh motif. Ya. Makanya banyak cerita, 500 kok perbuatannya kayak gitu, ya wajar. 500 itu kan baru memperbaiki pandangan dunianya. Dari pandangan dunia pandangan dunia yang terpisah-pisah, fragmentasi, menjadi pandangan dunia yang utuh, wholeness. Keutuhan. Itu baru imajinasi dunia gitu kan. Itu aja mungkin belum kuat gitu kan. Belum kuat. Harus terus-menerus mengutuhkan. Terus-menerus. Sementara perilaku itu kan bukan, kalau membahas perilaku perbuatan, dia dari motif. Dari motif perolehan ke motif compassion gitu ya. Perolehan itu ngambil, compassion itu berpartisipasi. Tapi berpartisipasinya ini partisipasi bukan dalam bentuk transaksi, bukan bentuk kekuasaan gitu. Partisipasi aja. Model perilaku itu kan cuman orientasinya perolehan atau partisipasi. Ikut memakmurkan gitu ya. Dan itu belum tentu, kalau 500 itu belum tentu dia, itu baru pandangan dunianya yang kuat. Pandangan dunia. Makanya kalau mau oke, ya ikuti aja ceramahnya, jangan nilai perbuatannya. Kita kan maunya itu, oh pandangan dunia kok sama perbuatan kok nggak cocok. Ya entar kalau dia sudah naik ke 650, nanti itu segala bentuk motif perilakunya tidak lagi untuk perolehan atau transaksi. Nanti model perilakunya adalah model compassion, model partisipasi gitu ya. Jadi ada compassion, di bawah compassion itu ada lagi namanya empati. Di bawah empati ada simpati gitu ya. Simpati itu misalnya Mas Camim sakit gigi, maaf ya Mas, nggak bisa bantu nyembuhin gitu kan, itu ya simpati gitu. Maaf Mas, sepurane yo, ya simpati aja gitu. Tapi kalau empati lebih tinggi lagi, ngomong sepurane tapi aku tahu rasanya sakit gigi dan pasti rasa yang dialami Mas Camim itu ya kurang lebih seperti perasaanku sendiri. Jadi ngomong berdasarkan perasaannya apa yang dialami gitu. Nimbang ya. Nimbang rasa. Ya kan? Nimbang rasa. Compassion dah gitu, lebih dalam lagi. Compassion itu kan berangkat dari keutuhan bahwa ya oneness ya, oneness. Tidak ada lagi yang diamati, tidak ada lagi yang mengamati. Dia adalah satu kesatuan utuh, bahwa yang tampak itu adalah aspek indrawi dari yang tak tampak, dari batin ya. Maka kemudian ya saya harus berkewajiban untuk berpartisipasi melarutkan penderitaan itu. Jangan dimanfaatkan. Kita kan biasanya perlu simpati ya.
simpati tapi wah terus rugi, wah piye. Jadi itu hal yang berbeda ya. Model dunia sama model perilaku, satu perolehan, satu compassion. Model perilaku itu didorong oleh motif di alam semesta. Seperti itu. Makanya kalau kesadaran diri kecil ini tidak ditransendensi, ya pasti motifnya perolehan lah itu. Wong namanya diri kecil itu ya serba terbatas. Ya, serba terbatas. Sementara yang compassion itu ya kalau transenden itu. Kalau tidak transenden ya tidak mungkin bisa compassion. Seperti itu. Jadi ya tantangan terbesarnya kalau 500 itu masih tarikan imajinasi fragmentasi gitu ya. Masih dibayang-bayangi oleh imajinasi keterpisahan gitu. 500. Tapi nanti kejadian-kejadian yang dialami itu akan menyadarkan dia bahwa kita ini utuh. Apa yang dilihat di luar sebagai yang terpisah-pisah itu kan sisi manusiawi dari kemanusiaan gitu ya. Sisi manusiawi dari kemanusiaan. Yang kita lihat di luar Aswar ya, Camim itu kan sisi manusiawi dari kemanusiaan. Wholeness kan begitu. Ini kan fragmentasi ini. Fragmentasi. Ini kan wholeness. Wholeness. Ya, itu seperti itu. Jadi dikuatin dulu model dunia wholeness ini, holistik gitu ya. Bahwa yang saya lihat terpisah-pisah ini adalah itu fragmentasi dari kemanusiaan. Ya, ditulis coba ya. Ya, bahwa tulis bahwa yang nampak terpisah. Saya kamu nggak mau keyboardnya. Terpisah-pisah ini adalah sisi adalah kemanusiaan gitu ya. Adalah kemanusiaan yang terfragmentasi sebagai sisi manusiawi. Nah, coba ditulis gitu. Coba ditulis. Monggo. Nah, kalau nampak terpisah-pisah itu nanti belum diutuhkan, itu pasti orientasinya itu dominasi. Jadi orang lain itu di nomor 2 kan, dirinya yang di nomor 1 kan. Itu motif namanya ya. Motif perbuatan itu dimensi 6. Ini kan kemudian yang menghancurkan, yang membuat
bisnis itu menjadi neraka di dunia ya. Orang ngajak bisnis investasi. Lah, ternyata orang itu tidak sadar kalau digerakkan oleh motif perolehan. Ya, nah ini nih yang penting. Presentasi model dunianya ini untuk kesejahteraan bersama. Kan begitu tuh. Semua bisnis kan mesti model dunianya untuk kesejahteraan bersama. Tapi karuan dapat modal itu dipakai buat sendiri. Lah itu belum koheren aja, dan itu enggak ya. Ya itu sebenarnya fase, tapi jangan sering gitu. Itu nanti masyarakat enggak percaya kita lagi. Ya kan? Kan biasa itu gitu ya. Pokoknya ini adalah untuk kemakmuran bersama. Wayahe ekonomi sharing ekonomi gitu ya. Akhirnya investasi. Hakikatnya itu kita mau bilang begini gitu ya. Misalnya air di baskom, lalu kita ambil gelas, baru kita pisahkan. Ya air di gelas itu kan hakikatnya juga air yang di baskom itu kan. Jadi ini saya kira untuk para pebisnis, ini penting menyelesaikan marifatun nafs ini ya kan. Karena yang kita lihat itu begini, semua orang itu menawarkan kemakmuran, ya politisi gitu ya. Tapi pada akhirnya kan korupsi. Kenapa? Itu bukan salah model dunianya. Itu hanya belum tuntas. Ya, jangan disalahin gitu. Mas, aku bawa pusi, bukan dia pusi. Yang dipresentasikan itu satu hal, itu model dunia. Sementara yang terjadi itu hal yang berbeda kan. Jangan diserang gitu. Jadi yang dipresentasikan ya tuh, itu kan model dunia adalah satu hal gitu, yaitu model dunia. Ya namanya model dunia ya pokoknya kalau bisa ya sehidup semati dunia akhirat gitu kan, kayak orang jatuh cinta jatuh hati gitu kan. Ini kan kayak orang pacaran gitu. Presentasi pokoknya sehidup semati ya. Itu model dunia. Tapi KDRT itu ya, itu bukan model dunia, itu perbuatan. Ya, kan? Perbuatan itu bukan model dunia. Jadi disitulah kemudian perbuatan tidak cocok dengan model dunia. Bahasa agama itu bahasa yaitu menuju mumin kan. Menuju mumin kan berarti masih munafik, enggak apa-apa gitu. Jadi ketika yang dipresent satu hal, yang dilakukan hal yang berbeda juga gitu. Yang dilakukan bukan deviasi gitu, memang hal yang berbeda. Yang dilakukan setelah presentasi itu hal yang berbeda. Hal yang lain. Itu bukan lagi model dunia gitu. Yaitu motif. Bukan lagi model dunia, tapi motif perilaku. Bukan deviasi. Nah, kadang-kadang kan kita nggak mau tahu gitu ya. Nggak mau tahu. Ya memang itu ya munafik kan kayak begitu gitu. Dan itu kita nggak bisa menghindari status munafik gitu ya. Terima ya, emang jiwa kita gitu.
tahapannya akan menuju mumin, OTW mumin. Ya kan? Jadi kan kita Islam dulu. Islam itu kan yo munafik. Ya tuh, nggak apa-apa, OTW mumin. Nanti kalau cahayanya udah kuat, itu baru, oh ya 50% ya, boleh dominan kan kebaikannya, compassionnya kan. Maksud saya begini, ya itu kan dilematis, tapi itu juga progresif gitu kan. Itu kan masalah di sosial, tapi kita mesti tahu bahwa itu memang jiwa itu ya begitu perjalanannya gitu. Begitu perjalanannya. Jadi ini kita akhirnya akan merangkul hal-hal yang kontradiktif. Model dunia kontradiktif dengan model perilaku, ya kan? Itu dirangkul aja gitu. Dirangkul aja. Ya itu namanya progresif. Ya kan? Jadi model dunia itu ya satu hal, model perilaku itu adalah hal yang berbeda, jangan disapu rata gitu. Akhirnya kan orang traumatik ya, merasa wah aku kok banyak dosa, nah itu progresif. Oke ya. Jangan sampai kita punya ilusi maha suci gitu terhadap setiap tahapan gitu ya. Model dunia itu satu hal. Model perilaku adalah hal yang lain itu. Tahapannya itu perbaiki dulu model dunianya, model perilakunya mengkoh. Nanti gitu. Gitu ya. Jadi memang kita membutuhkan sebuah masyarakat yang mengerti proses sebenarnya gitu ya. Ini penting. Tetapi ini memang membutuhkan proses belajar terus-menerus. Nggak bisa di training ini. Kita kan kita kan maunya di training sekali jadi, nggak bisa. Model dunia, model perilaku itu tumbuh secara organis. Harus pakai logika petani, nggak boleh pakai logika arsitektur. Itu panduannya agama. Ya, kan? Nah, kita itu mempelajari spiritual, tapi logikanya logika arsitektur. Ya, betul Mbak Sani. Betul. Nah, jadi ini kalau kita pakai logika arsitektur, itu kemudian bahasanya 500 kok perbuatannya kayak gitu ya. Itu kan logika arsitektur. Harusnya sudah jadi semua kan. Tapi kalau pakai logika petani, oh iya, yang sudah sembuh model dunianya, buahnya masih kecut gitu kan. Itu logika petani. Jadi ya kita cari pupuk untuk memaniskan buahnya. Jangan dipotong, jangan dicabut akarnya gitu. Nah itu kita kebanyakan hal dalam kehidupan ini menggunakan logika arsitektur gitu, bukan logika falahu. Mestinya logika petani. Alhamdulillah sudah tumbuh batangnya. Pas dimakan buahnya nggak nyangka ya, batangnya doang yang besar, buahnya nggak ada manis-manisnya.
Tapi carikan pupuk biar buahnya manis. Itu logika petani itu seperti itu. Kalau logika arsitek ini ya ganti arsitek sudah. Ya kan? Itu poin penting ini ya, poin penting. Soalnya kan nanti ini Lebaran itu kan silaturahmi. Nanti datang yang 500 kok makan kuenya banyak, yang kok nambah terus sirupnya gitu ya, nggak ngukur. Wah, 500 opo ngono kuwi wes. Bertamu kok nggak ukur-ukur, makan opor, terus bawa kantong kresek. Ini tak bekali itu ya, bekali. Aku nggak yakin 500 sih gue. Opo, bertamu loh. Opor digowong. Bertamu itu nggak hanya bawa perut, tapi bawa rantang dan kresek. Ya, logika arsitek itu logika dicetak gitu ya. Sementara logika petani itu logika menumbuhkan gitu ya. Logika arsitek itu logika deduktif, sementara logika petani itu logika induktif. Yang 500 kok bawa rantang mentolo ya. Wes. 500 bosok. Ya itu biasa aja gitu. Pakai logika petani ya, alhamdulillah udah mau silaturahmi. Tapi besok rantangnya moga-moga nggak dibawa gitu kan. Tapi disyukuri yang sudah tumbuh gitu kan. Adapun yang belum ideal ya nanti dicariin pupuk, dikirim lagi ke Semarang gitu ya. Ya, ini khawatir ya, ini sengaja diberitahu. Soalnya kan yang 500 sudah banyak ini kan. Dan gosipnya 500 itu kan ya gosipin temannya 500 gitu. Kalau lihat yang 200 wajar gitu. Nih lihat yang 500 kok kayak gitu ya. Itu konflik antara model dunia dan model perilaku gitu ya. Melahirkan bahasa sakit hati. Soalnya aku sendiri itu ya enggak berani kayak gitu ya. Jadi diterima dua-duanya gitu ya, diterima. Jangan diviralin 500 kok. 500 kok bawa rantang nih. Jadi pokoknya saling mengingatkan. Nah, 500 itu ya baru sembuh model dunia. Ibaratnya itu gini loh. 500 itu baru yakin kalau dirinya ini bibit dari surga gitu. Ya, kan? 500 itu baru yakin, oh aku ini ternyata bibit dari surga, bukan bibit yang plastik dibuatan Cina gitu kan. Baru sampai di situ, belum berbuah. Buahnya itu masih belum dari surga kan. Kan proses sintesisnya kan panjang itu. Jadi kalau 500 kemudian dibilangin sama istri pasangannya apa? Bagi 500 apa buahmu kecut ya. Marahi mencret. Aku tarin kuliah pagi ini. 500 itu aku baru sadar kalau saya ini adalah biji dari surga yang saya tanam di bumi, bukan biji dari bumi untuk bumi kan begitu kan. Tapi kok buahnya lah itu tergantung tanahnya. Aku harus cari tanah yang bagus ini untuk jiwa saya. Di mana tanah yang bagus? Kerumi dulu di Semarang gitu. Biar pestisida yang di tanahnya itu ya bisa dibuang gitu ya. Bisa dipisahkan gitu ya. Jadi benihnya bagus. Kalau tanah tempat tumbuhnya itu penuh pestisida, penuh pupuk, limbah kan nggak mungkin manis buahnya. 500 itu baru sadar, ya Allah, aku ini ternyata otentik. Benih yang dari surga. Ya, baru seperti itu aja. Gitu.
seperti itu. Makanya ya dituntaskan terus saja belajar. Terus yang 500 jangan sering-sering presentasi. Jangan yang 500 pokoknya. Ini presentasi itu presentasi pada level konsep dulu, belum pada praktek gitu. Karena nanti itu kalau yang 500 presentasi praktek, apalagi presentasi hasil, ya itu banyak orang sakit hati gitu. Baru presentasi model dunia itu kudunya ngene loh. Ya. Terus gimana prakteknya? Belum, jangan dulu. Ini kita baru model dunia. Ya kan? Belum menjanjikan hasil apapun. Nah, kadang-kadang itu ya karena ada janji hasil. Hasil itu kan tidak hanya bibitnya yang menentukan, tapi bagaimana mengelola tanahnya, perawatannya kan. Itu hal yang beda nanti. Itu dulu. Jadi ini ya akhirnya itu kan Lebaran nanti itu ya sepurane ya Kang ya podo-podo gitu. Ya, yang satu kelebihan muatan wong babnya baru bab model dunia tapi sudah menjanjikan hasil kan kelebihan ya. Yang satu kekurangan pemahaman gitu ya. Jadi ya Lebaran ya wes salaman lagi belajar bareng-bareng. Jadi ya dirangkul aja gitu antara kontradiktif model dunia dengan perilaku, dirangkul aja. Jenenge ya menungso. Ya kan? Itu kan sisi manusiawi kita ya. Sisi manusiawi. Itu saya kira yang penting untuk pagi ini menjelang apa itu ya? Idul Fitri. Pokoknya yang 500 kalau mau Lebaran pakai rantang ya enggak apa-apa, tapi jangan diisi banyak-banyak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ini akhirnya model dunia spiritual itu begini gitu ya. Bahwa individu itu bertanggung jawab pada keseluruhan gitu. Individu itu bertanggung jawab kepada keseluruhan. Semuanya itu pada posisi seperti itu bahwa aku ini bertanggung jawab penuh terhadap duniaku gitu kan. Akulah yang paling bertanggung jawab untuk menyembuhkan kemanusiaan ini. Mestinya kan begitu. Nggak usah lihat orang lain udah. Pokoknya akulah yang paling bertanggung jawab untuk menyembuhkan kemanusiaan. Jadi kalau sana sakit itu tanggung jawab gitu. Anggap saja investasinya itu ya biaya penelitian. Nah, seperti itu. Itu ya kira-kira. Jangan lupa buku Dissolving Ego-nya dilanjutkan dibaca sendiri. Kan sudah ada rekamannya, tuh. Sudah ada rekamannya sambil dioret-oret ya. Sambil dioret-oret. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau besok kita tidak Zoom meeting ya. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Selamat Hari Raya ya. Insyaallah kita sambung di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.